Ini keren Lur, setelah kemarin Bapak Prabowo pidato di depan para petinggi dari Kairo Mesir, kali ini Bapak Prabowo menyempatkan diri untuk pidato di depan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Al-Azhar sana Lur ya. Ini adalah pidato full Bapak Prabowo memberi pandangannya kepada mahasiswa Indonesia di Kairo Mesir. Gimana kelanjutan pidato Bapak Prabowo ini? Langsung saja kita cek video sama-sama Lur. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Dr. Muhammad Abdurrahman Ad-Duaini, Rektor Al-Azhar Profesor Dr. Salamah Daud, serta seluruh pengajar, seluruh sivitas akademika dari Al-Azhar yang hadir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Dr. Lutfi Rauf, Duta Besar Mesir untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Yasser Hashimi, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Mesir, Saudara Razif Alif Al-Faiz, dan terutama yang saya banggakan dan yang saya cintai, para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang hadir pada siang hari ini. Banyak sekali Lur ya, sampai 15.000 katanya. Saudara sekalian, sungguh berbahagia saya dapat berjumpa dengan para mahasiswa dan mahasiswi yang sekarang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar ini, suatu universitas yang sangat bersejarah, sangat terkenal. Saudara-saudara, sudah ribuan alumni Al-Azhar dari Indonesia, sudah banyak ulama dan pemimpin Islam di Indonesia pernah belajar di sini. Ya, betul ya. Di antaranya yang paling terkenal Presiden Republik Indonesia yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kita kenal sebagai Gus Dur. Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan ke-7, Profesor Dr. Quraish Shihab, tokoh besar Nahdlatul Ulama yang pernah juga menjadi Rois Am, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Gusmus, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001, Profesor Dr. Alwi Shihab. Dan saya kira masih banyak lagi tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin Indonesia dari berbagai kalangan, dari berbagai organisasi yang adalah lulusan Al-Azhar. Saya hadir di Mesir ini untuk dua acara penting, yaitu hari ini saya melaksanakan kunjungan kenegaraan kepada Republik Arab Mesir, diterima dengan sangat terhormat tadi di Istana Presiden di Kairo, dan di sana melaksanakan pembicaraan
cukup mendalam, cukup intensif. Saya dengan Presiden Al-Sisi, kemudian dengan menteri-menteri beliau dan delegasi saya. Kita telah menyepakati beberapa hal-hal penting yang intinya adalah kita ingin meningkatkan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Mesir yang pernah sangat dekat dulu, karena Mesir memiliki tempat yang khusus di hati kita, tempat bersejarah, yaitu Mesir merupakan negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir, begitu kita proklamasikan kemerdekaan kita, Mesir negara yang pertama mengakui kita, dan akhirnya beberapa negara lain yang ikut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian dalam perjalanan, pemimpin Mesir waktu itu Presiden Jamal Abdel Nasser dan pemimpin Indonesia Presiden Soekarno menjadi sangat dekat karena sama-sama menjadi pelopor dibangunnya gerakan non-blok, non-aligned movement yang ingin mempersatukan negara-negara berkembang, tidak mau ikut blok manapun, tidak mau ikut blok barat, tidak mau ikut blok timur, berada di tengah, menghormati semua negara, semua bangsa, semua ras. Itulah pendirian pemimpin-pemimpin kita waktu itu, dan itulah tradisi yang hendak kita teruskan, tradisi bangsa Indonesia. Dan itulah juga yang saya canangkan, bahwa saya akan meneruskan dan mempertahankan sikap ini, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati semua bangsa-bangsa di dunia, menghormati semua negara-negara, tidak mau terlibat dalam permusuhan dengan siapapun, tidak mau terlibat dalam fakta-fakta militer, selalu menganjurkan jalan damai, selalu menganjurkan musyawarah, selalu menganjurkan jalan tengah, selalu menganjurkan kolaborasi, kerjasama, bukan konflik. Itu sikap yang saya canangkan, dan itu yang saya jalankan, tidak hanya dalam politik luar negeri, tapi juga dalam politik dalam negeri yang saya jalankan selama ini. Saya menyampaikan bahwa di abad ke-21 ini dunia semakin kecil, teknologi semakin canggih. Teknologi sekarang begitu canggih, dapat memberi banyak kemudahan kepada manusia, tapi pada saat yang sama teknologi dapat juga dengan mudah menghancurkan manusia. Benar. Ini yang kita lihat sekarang. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, tentunya selalu
Saya menyampaikan hal ini karena saudara-saudara adalah bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Kalian adalah anak-anak kita yang akan meneruskan perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena itu sangat penting saudara-saudara belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan benar. Dan saya berterima kasih, saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, Iya, benar. pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan, tapi saling mencari titik-titik temu. Marilah kita bekerja sama satu dengan lain, bekerja sama dengan semua bangsa, bekerja sama dengan semua agama lain, bekerja sama dengan semua suku, semua ras, karena kita memiliki cita-cita dan kepentingan yang sama. Kita ingin mencari hidup yang baik. Luar biasa loh ya, Bapak Prabowo di sini mencanangkan perdamaian di setiap kalangan Islam loh ya. Jangan sampai ada lagi istilahnya Islamfobia dan juga mafia atau terus dari kalangan Islam itu sendiri. Juga di antara alumni Al-Azhar yang disebutkan Bapak Prabowo tadi, ada juga salah satu ustadz yang juga lulusan sana, itu Ustadz Abdul Somad loh ya, yang sekarang menjadi tokoh juga di Indonesia. Dia juga sangat mencintai Bapak Prabowo dan sangat mendukung Bapak Prabowo waktu pemilihan umum loh ya, sampai memberikan cenderamata sebuah tasbih kepada Bapak Prabowo ini. Mungkin memang Ustadz Abdul Somad sudah melihat karakter dari jiwa Bapak Prabowo yang nasionalisme dan juga mencintai rakyat Indonesia dan NKRI ini loh ya. Makanya Bapak Prabowo sampai datang ke Al-Azhar dan memberikan sambutan dan juga pidatonya kepada mahasiswa, ribuan bahkan 15.000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Kairo Mesir ini. Sangatlah membanggakan Indonesia loh ya, karena memang Kairo Mesir ini terkenal dengan pendidikan agama Islamnya yang sangat kuat loh ya, karena diambil dari sejarah-sejarah kitab yang sangat kredibel dan bisa dipercaya loh ya. Makanya banyak sekali mahasiswa Indonesia yang belajar ilmu agama di Kairo Mesir, sehingga mereka pulang ke Indonesia menyebarkan lagi ilmu-ilmu Islam yang sangat moderat kalau kata Bapak Prabowo ya, luar biasa banget. Dan juga Bapak Prabowo seperti bilang tadi masih memakai sistem seperti pemimpinan Bapak Soekarno dulu yang tetap non-blok, yang netral, tidak ke timur, tidak ke barat, tapi tetap di tengah. Itu adalah suatu kepemimpinan yang luar biasa menurut gue. Kita lanjut. Di dunia ini, hidup yang baik di dunia ini artinya hidup yang lepas dari ketakutan, lepas dari ancaman. Kita harus menjaga kondisi keadaan perdamaian, karena yang paling utama kita harus menjaga keamanan dan keselamatan seluruh umat. Iya. Keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, Iya. keselamatan masyarakat kita. Hanya dengan itu kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita setiap manusia, yaitu hidup dengan aman, hidup dengan baik, hidup menjalankan kebaikan menurut ajaran agama kita masing-masing. Ini sangat penting saudara-saudara,
Saudara sebagai anak-anak muda, harapan kita semua, kalau Al-Azhar pernah melahirkan seorang presiden, siapa tahu di antara yang duduk di depan saya suatu saat bisa juga menjadi presiden Republik Indonesia. Amin. Tapi belajarlah dari contoh pemimpin-pemimpin itu. Dari sejarah ya. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas. Iya, pasti. Beliau jiwanya sangat baik. Beliau merangkul semua. Beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat tahun baru, pada hari-hari besar minoritas berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Keren ya. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira salah satu contoh alumni Al-Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden Republik Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh. Memang Lur ya, seperti kita kenal juga Bapak mantan Presiden kita Pak Gus Dur Abdurrahman Wahid, atau nama aslinya dia sangatlah nasionalis sekali kepada kalangan bawah minoritas kalau menurut Bapak Prabowo ya. Dan juga memang Gus Dur punya kelebihan yang orang lain tidak punya mungkin Lur ya. Bapak Prabowo pun sebelum menjadi presiden pernah diramalkan oleh Gus Dur Lur. Bapak Presiden Prabowo akan menjadi presiden di akhir-akhir usianya, tapi jangan sampai akhir usia ya. Pokoknya panjang umur Bapak Prabowo, sehat selalu Lur ya. Kita mendambakan dan
impikan sudah lama kepemimpinan seorang presiden seperti Bapak Prabowo ini loh ya, yang selalu mementingkan rakyat-rakyat kecil dan juga menengah ke bawah. Karena memang Bapak Prabowo ingin sekali mensejahterakan rakyat Indonesia dan juga menjaga NKRI ini menjadi satu kesatuan loh ya. Jangan seperti Timor Leste yang telah berpisah dan kini ada Papua yang ingin berpisah, tapi Bapak Prabowo tetap menjaga agar mereka tidak dapat berpisah dari Indonesia karena mereka memang negara satu kesatuan di NKRI sendiri loh ya. Mungkin itu adalah kepemimpinan Bapak Prabowo yang sangat luar biasa menurut gua. Dan Bapak Prabowo sangatlah bangga dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, mantan presiden kita yang memang orangnya cerdas dan juga berwibawa banget loh ya. Kita lanjut loh. Dan patut dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Yeah. Saya kebetulan kenal beliau baik dan alhamdulillah leadership yang beliau sampaikan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, selain kunjungan kenegaraan ke Mesir, besok kita akan lakukan pertemuan Lanjut lagi ya. KTT, konferensi tingkat tinggi antara 8 negara yang disebut D8. D8 ini adalah the Developing Aid for Economic Cooperation. Didirikan tahun 97 untuk meneruskan kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki dan Pakistan. Ya, ini negara. Kebetulan 8 negara Muslim yang jumlah penduduknya besar. Ya, ya. Jumlah penduduknya mungkin semua negara ini jumlah penduduknya di atas 100 juta. Oh. Jadi saudara-saudara, D8 ini dibentuk untuk melakukan kerjasama ekonomi. Iya. Saudara-saudara, kalau D8 ini bergabung, ini pasar ini lebih dari 1 miliar. Wow. 1 miliar manusia. Oh, ya. Nah, ini tentunya kita harus mengakui kita belum begitu puas. Masih banyak yang harus ditingkatkan. Banyak yang harus kita cari bentuk-bentuk kerjasama. Dan untuk itulah besok kita akan bertemu lagi. Dan besok sesudah itu tahun depan Ketua D8 beralih ke Republik Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita bisa berbuat yang baik. Luar biasa loh ya. Dalam kepemimpinan Bapak Prabowo ingin sekali menyatukan negara-negara besar yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Seperti yang disebutkan Bapak Prabowo tadi, mungkin kalau misalnya 8 negara ini bersatu, ada 1 miliar umat Islam di dalamnya untuk melakukan bisnis antara negara loh ya. Ini sangatlah besar, 1 miliar orang loh. Gila. Indonesia aja hanya 220 sekian juta loh. Tapi ini kalau 8 negara itu bersatu, ada 1 miliar orang yang akan bertransaksi di dalam persatuan bisnis antar negara ini sangatlah luar biasa untuk Bapak Prabowo ya. Dan juga semoga Islam ke depannya semakin besar dan semakin ditakuti oleh negara-negara non-Islam ya. Bukan ditakuti, masalah istilahnya semakin dipandang dan juga semakin dihormati. Karena memang di dunia ini paling besar adalah ya umat Islam lur ya. Itu sangat luar biasa. Bapak Prabowo di sini sebenarnya tidak mau menyekat-nyekat antara agama, tapi di sini Bapak Prabowo memilih mayoritas negara yang dominan, istilahnya yang terbesar negara itu
umatnya umat apa lah Lur, ya. Ternyata kan umat Islam. Bapak Prabowo memilih umat Islam karena mayoritas di negara-negara yang di D8 ini adalah masyarakatnya menganut agama Islam Lur, ya. Jadi dipersatukan untuk bisnis mungkin nanti ada istilah bisnis syariah Lur, ya, karena memang negara Islam ya, manut kepada Islam, tidak manut kepada ajaran-ajaran lain Lur, ya. Seperti bank pun bank syariah, syariah pasti itu Lur, ya. Tapi dengan kepemimpinan Bapak Prabowo ini luar biasa menyatukan Islam di berbagai sudut sehingga tidak ada lagi perpecahan belahan antara Islam atau adu domba. Semua kedepannya Indonesia menjadi negara berkembang yang mayoritas dipimpin oleh orang-orang Islam yang akan menjaga dari bentuk-bentuk kecurangan dan juga korupsi-korupsi untuk kepentingan sendiri. Gimana menurut kalian tentang video ini Lur? Boleh tulis di kolom komentar. Sekian reaction dari gua kali ini. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.